Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajmain. Santri-santri kelas 3 yang Pak Zaini banggakan, mari sebelum kita belajar, kita awali dulu dengan membaca basmalah dan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Kita kemarin telah membahas tentang asmaul hayawanat, nama-nama hewan. Kita kemarin sudah belajar bahasa Arab dari semut, sudah belajar dari bahasa Arab dari ayam dan lain-lain. Kita ulangi dulu sebentar, baru kemudian kita masuk ke materi selanjutnya. Kemarin ada namlah atau namlatun yang artinya semut, kemudian ada dajajah yang artinya ayam, kemudian ada kitun atau qitwatun yang artinya meong, kucing ya maksudnya ya. Kemudian ada kharufun yang memiliki arti domba. Kemudian ada qirdun artinya monyet. Kemudian ada asyadun artinya singa. Kemudian ada bakaratun artinya sapi. Kemudian ada toirun artinya burung. Kemudian ada hamamah atau hamamatun artinya merpati. Ada pula kemarin jaran atau kuda yang bahasa Arabnya adalah hisanun. Kemudian kita kemarin mengartikan bebek yang bahasa Arabnya itu battah. Kemudian yang terakhir itu arnabun yang artinya kelinci. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah tentang hayya naqra atau al-qiraah atau bacaan yang ada di bab ini. Kalian buka halaman 19, tapi jangan lupa siapkan pena dan alat tulis lainnya untuk mencatat ilmu atau hal-hal baru atau arti yang kalian dapatkan pada pembelajaran kali ini. Diartikan ya, biar tidak lupa. Pak Zaini bacakan dulu asmaul hayawanat. Nadhabu ilal hadiqatil hayawan. Najidu hunaka kasiran minal hayawanat. Ma hadza? Hadza kharuf. Wa ma hadza? Hadza hisan. Hal hadza namlah? Na'am, hadhihi namlah. Sorry ya. Hal hadhihi namlah? Na'am, hadhihi namlah. Hal hadhihi dajajah? La, hadhihi battah. Ada lagi? Ungzuri ya ukhti. Hadhihi hisan. Wa hadhihi hamamah. Ma hadza? Wa ma hadhihi? Hadza kirdun wa hadhihi qittah. Hal hadhihi hamamah? Na'am, hadhihi hamamah. Kita bahas asmaul hayawanat seperti judul pada bab ini. Artinya nama-nama hewan atau nama hewan-hewan atau nama-nama hewan, boleh. Yang penting nama-nama hewan intinya. Nadhabu ilal hadiqatil hayawan. Nadhabu ini artinya kita pergi atau ya kita pergi. Ila artinya menuju, ditulis artinya ya. Hadiqatil hayawan. Hadiqah artinya kebun, hayawan itu binatang. Berarti kebun binatang. Gembira loka, enggak ada gembira lokanya di sini, ya kebun binatang saja. Nadhabu ilal hadiqatil hayawan. Kita pergi menuju kebun binatang. Sudah ya. Najidu kita menemukan hunaka di sana, berarti di kebun binatang maksudnya ya. Kasiron banyak, min dari hayawan hewan-hewan. Maksudnya najidu hunaka kasiron minal hayawan. Kita di sana menemukan berbagai macam hewan-hewan atau banyak hewan-hewan.
Kita di sana menemui atau menemukan banyak hewan-hewan atau bermacam-macam hewan boleh. Ma haza. Ma artinya apa? Haza ini. Apa ini? Dia menunjuk salah satu hewan. Dijawab haza kharuf. Haza artinya ini. Ma itu artinya apa? Kharuf. Kharuf artinya apa kemarin? Yo, domba. Kemudian wama dan apa? Wa itu artinya dan, ma itu apa? Haza ini. Dan apa ini? Dijawab haza hison. Haza ini hison artinya kuda. Ini kuda. Berarti memang banyak hewan-hewan ya di kebun binatang. Hal hadhihi namlah. Nah kalau hal ini artinya apakah? Apakah hadhihi ini? Namlah artinya semut. Apakah ini semut? Dijawab na'am. Ya. Hadhihi ini namlah semut. Ya ini semut. Hal hadhihi dajajah. Hal apakah hadhihi ini dajajah? Ayam. Apakah ini ayam? Dijawab la hadhihi battah. Bukan. La itu bukan. Hadhihi battah. Hadhihi ini battah. Batotun itu batotun itu kucing, bener tak? Batotun itu bebek. Lah hari batotun bukan ini bebek. Kalau kucing itu kitoh. Nah ya bener. Kemudian dibuka halaman selanjutnya 20 halaman 20. Ungzuri ya ukhti. Ungzuri itu artinya lihatlah. Ya artinya wahai ukhti saudariku. Lihatlah wahai saudariku. Haza hison. Haza ini hisonun kucing. Wahazihi hamamah. Wahazihi dan ini hamamah itu artinya merpati. Mahaza wa mahazihi. Ma tadi artinya apa? Apa. Kemudian haza ini. Apa ini? Wa mahazi dan apa ini? Hazi. Haza sama hazi artinya sama loh ya. Ini sudah pas ini ulang-ulang. Bedanya kalau haza itu untuk muzakkar laki-laki. Kalau hazi itu untuk yang mu'anas, untuk perempuan. Haza kirtun. Haza ini. Kirtun itu monyet. Nah, kenapa makanya hadza? Karena tidak ada tamar butohnya, berbeda dengan kitoh. Nah, kitoh kan ini ada tamar butohnya, makanya memakainya hazihi. Wah hazihi kitotun dan ini kucing. Hal hazihi hamamah? Hal apakah hazihi ini hamamah itu merpati? Dijawab na'am hazihi hamamah. Ya hazihi ini hamamah merpati. Nah hal yang perlu kalian perhatikan yang pertama itu ma, kata tanya ma. Kata tanya ma itu bisa berarti apa dan bisa juga berarti siapa. Kemudian tadi perbedaan antara haza dan hazihi ya. Haza dan hazihi. Kalau haza itu untuk laki-laki mudzakkar, kalau hazi itu untuk mu'anas. Ciri mu'anas itu ada tamar butohnya kayak ini contohnya. Kemudian kalau kata tanya hal, ketika jawabannya iya, kan misalnya ditanya apakah ini semut? Ketika jawabannya iya, maka iya. Ditulis ininya lagi hazihi namlah. Ditulis kata yang ditanyakan lagi. Ya ini semut. Tapi ketika tidak, apakah ini dajajah ayam? Bukan atau tidak. Hazihi. Nah yang benar ditulis apa? Hazihi bitoh. Nah ternyata di sini itu bitoh bukan dajajah. Berarti ditulis dajajah. Kalau yang ini kan tinggal nyalin yang ini saja. Kalau jawabannya na'am. Nah ini yang kita bahas kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya insya Allah Pak Zaini sisipkan
apa namanya syair alala ya. Syair alala ini itu syair yang berisi tentang cara-cara menuntut ilmu. Kita sebagai penuntut ilmu, kita sebagai santri, kita sebagai siswa itu bagaimana caranya. Nah ini bisa kita baca bareng-bareng. Alala tanalul ilma illa bisitatin saun bika an majmu'iha bi bayani elingo tak hasil ilmu angin 6 perkara bakal tak cerita ke kumpule kanthi bertelo. Apa saja? Dukain wa hirsin wa stibarin wa bulghatin wa irsati ustazin. Ini wa irsati ya, bukan wa ursatu. Wa irsatu. Wa irsati ustazin wa tuli zamanin. Rupane limpat lupa sobar ono sangune lan piwulange guru lan sing suwe mangsane. Nah, kita sebagai penuntut ilmu agar bisa mendapatkan ilmu itu harus memiliki 6 hal. Yang pertama itu cerdas. Zukain itu artinya cerdas. Kita harus cerdas. Bagaimana caranya kita harus cerdas? Ketika ada orang yang menjelaskan atau ketika ada orang yang menyampaikan ilmu, itu harus mendengarkan, harus fokus, harus konsentrasi agar kita bisa. Yang pertama itu harus cerdas ya. Mendengarkan, memperhatikan. Kemudian yang kedua harus semangat. Semangat. Tidak boleh males-malesan, tidak boleh turu-turu. Harus semangat. Ini kalau orang males, ya susah. Tapi kalau orang yang cerdas, tapi orang yang bodoh tapi tidak malas semangat, dia insya Allah bisa. Maksudnya gini, walau kita terlahir dari siapapun, dari misalnya kita anaknya seorang guru, seorang dosen, seorang presiden. Kalau kita tidak mau belajar, kalau kita tidak semangat dalam belajar, ya kita tidak bisa juga, tidak mendapatkan ilmu juga. Wah, nggak ngaruh kita anaknya siapa, tapi kalau kita nggak mau belajar ya itu nggak bisa. Terus yang ketiga sabar. Harus sabar, menuntut ilmu itu harus sabar. Emang kita kadang malas menuntut ilmu, ngono gue, tapi kita harus sabar. Pas enak-enak nge-game, pas enak-enak tidur, pas enak-enak makan, kita disuruh belajar. Nah itu kita harus sabar. Terus yang keempat itu adanya biaya. Iya ya, kita sekarang kalau mau belajar kan misalnya ke sekolah itu kita perlu biaya juga. Walaupun kita juga bisa mendapatkan beasiswa itu tanpa mengeluarkan biaya tapi berjuang. Kemudian yang kelima itu petunjuk guru. Nah petunjuk guru itu penting. Ada yang mengajari itu penting. Soalnya kalau kita hanya sebatas membaca buku, itu ketika ada hal yang tidak kita pahami, lah kita mau bertanya kepada siapa. Makanya itu harus ada guru. Walaupun kita juga harus membaca buku atau belajar sendiri, tapi yang utama itu ada gurunya. Nah yang terakhir itu tuliz zaman atau tuluz zaman. Masanya lama. Menuntut ilmu memang masanya sama. Dan tidak ada batas akhirnya kecuali nafas kita itu sudah tiada atau kita telah meninggal itu baru boleh tidak menuntut ilmu. Kata Nabi kan menuntut ilmu itu mulai dari buayan, mulai kita dilahirkan sampai liang lahat berarti sampai kita meninggal. Berarti nanti ketika kalian sudah lulus SD, SMP, SMA, kuliah, nah kita harus tetap menuntut ilmu juga. Yuk kita dengan mengikuti majelis-majelis ilmu atau dengan mengikuti pengajian dan lain-lain. Itu tetap harus menuntut ilmu. Ya, ini yang dapat Pak Zeni sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan Pak Zeni mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.